Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Armansyah. Saya seorang guru yang mengajar mata pelajaran matematika di SMPN 13 Bogor. Sekolah kita terletak di area Bogor Selatan, tepatnya di Pamoyanan, Kelurahan Ranggamekar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inovasi yang sudah saya buat untuk sekolah, yaitu mengenai digitalisasi informasi sekolah berbasis Google Workspace for Education, yang kita kasih jargon Disco Bergoget. Nah, awal inovasi ini ada karena saya melihat banyak sekali guru-guru yang kesulitan dalam merekap penilaian. Nah, di situ saya tergerak sekali untuk meringankan beban guru tersebut mengenai hal rekap nilai. Dan ternyata kurikulum juga mengalami banyak kesulitan karena data yang tidak terintegrasi tersebut ternyata mengakibatkan antara guru satu dengan guru yang lain bisa berbeda, antara lain mengenai urut-urutan siswa, kemudian siswa yang sudah keluar, siswa yang baru masuk, dan seterusnya. Dan itu menggerakkan hati saya untuk membuat digitalisasi ini, walaupun awalnya memang sederhana, hanya dari penilaian. Nah, nanti akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan sekolah kami. Nanti akan saya uraikan satu persatu hal-hal apa saja yang menjadi perkembangannya tersebut. Alhamdulillah, kepala sekolah sangat mendukung mengenai gagasan tersebut. Berikut saya akan menjelaskan mengenai digitalisasi informasi sekolah berbasis Google Workspace for Education di SMP Negeri 13 Bogor. Di awal inovasi ini terbentuk, yaitu banyak sekali guru-guru yang mengalami kesulitan dalam administrasi, terutama di bagian penilaian. Jadi saya memutuskan untuk berdiskusi dengan guru-guru yang ada agar semuanya bisa teratasi. Jadi hal-hal yang merupakan administrasi yang bagi guru itu sangat menghabiskan waktu, saya mencoba untuk membantu agar lebih efisien. Dan dengan diskusi-diskusi yang kita lakukan itu, akhirnya saya punya pemikiran-pemikiran atau ide-ide gagasan baru yang mana bisa membantu guru-guru dalam mengatasi masalah yang ada. Dengan posisi yang santai seperti ini, guru-guru sangat terbantukan karena mereka dengan santai bisa melihat perkembangan-perkembangan dari aplikasi yang sudah dibuat. Jadi mereka saling bertanya, kemudian saling mengisi, berdiskusi antar guru tersebut. Nah, ada momen-momen yang kita memang membutuhkan hal-hal yang serius. Di sini saya memberikan aplikasi-aplikasi yang guru-guru harus paham secara keseluruhan. Jadi kita bikin satu pelatihan di sini yang mengenalkan saat itu adalah Google Suite for Education, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Google Workspace for Education. Nah, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang melibatkan semua guru, akhirnya kita bisa sepemahaman dalam hal aplikasi tersebut. Kemudian guru-guru yang mungkin lupa bisa saling bertanya kepada teman-temannya dan mereka bisa berkolaborasi antar guru tersebut. Jika beberapa guru itu memang tidak sanggup untuk mengatasi masalah atau mungkin lupa, mereka bisa bertanya lagi kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, terkadang saya menyelipkan beberapa
materi ketika ada event-event, walaupun itu event yang tidak ada kaitannya dengan digitalisasi, tapi saya terkadang ikut dalam tanda kutip nimbrung untuk memperkenalkan, karena mumpung saat itu guru itu berkumpul. Jadi ketika ada menu baru, penginputan baru, atau ada visualisasi baru yang mungkin guru harus tahu hal tersebut. Nah, ini juga pada waktu pelatihan-pelatihan yang lain saya juga mengenalkan mengenai hal-hal yang terkait dengan pelatihan tersebut. Misalkan di sini AKM. Jadi saya mencoba membuat menu lagi tentang AKM tersebut, yang mana guru bisa melihat adanya referensi mengenai AKM di pelatihan tersebut. Jadi inovasi ini terus berkembang dan bertambah mengenai fitur-fiturnya. Nah, ini di pelatihan-pelatihan yang lain saya juga ikut memahamkan guru untuk bagaimana cara membaca data. Jadi di sini per kategori mengenai kelas, siswa, dan data-data terkait diagram ataupun hal-hal yang lain. Jadi guru bisa paham dan bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang utama itu adalah untuk pelayanan kepada siswa, kemudian orang tua siswa, dan guru dalam mempersiapkan program ini. Kerjasama semua warga sekolah juga sangat diperlukan, karena ide-ide atau gagasan-gagasan itu terkadang dari guru yang curhat ke saya, kemudian dia ingin seperti ini, kemudian ternyata bisa diwujudkan, dan kita tambahkan menu yang baru mengenai hal tersebut, kemudian kita diskusikan dengan guru yang lain, kemudian kita sosialisasikan, yang pada akhirnya semua guru dipermudah dengan adanya ide baru yang dari guru lain tersebut. Nah, sebenarnya aplikasi ini sangat mudah karena terdiri dari tools Google, dari toolsnya Google, yang mana terdiri dari Google Form yang sudah sangat familiar, kemudian Spreadsheet, Google Site, dan yang masih jarang dipakai itu adalah Looker Studio, yang mana ini manfaatnya sangat luas ya di Looker Studio ini. Kemudian dukungan pemerintah, di sini ada pernyataan pemerintah, yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2021. Kemudian pernyataan pemerintah lagi mengenai dukungannya dalam memudahkan dan mendukung kegiatan belajar mengajar, yaitu Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2021, yaitu tentang akun belajar ID. Jadi dua pernyataan ini di dalamnya itu ada akun belajar ID yang diberikan oleh pemerintah untuk guru-guru. Nah, dengan adanya akun tersebut kita bisa memanfaatkan ke hal yang lain dengan lebih mengembangkan dari akun tersebut. Kebetulan kita memiliki akun sekolah sendiri, yang mana itu setara dengan akun belajar ID. Nah, di sini kita mencoba menggunakan barcode untuk kehadiran siswa. Jadi saat itu untuk mempermudah dalam pengabsensi atau kehadiran siswa, kita bisa langsung menggunakan barcode di depan atau QR code di depan kelas. Jadi seperti proses kalau di waktu COVID itu Peduli Lindungi gitu. Kemudian berikutnya QR code tentang kondisi peserta didik. Jadi guru ketika ingin menginput data mengenai kondisi peserta didik, handphonenya bisa di-scankan QR code tersebut. Nah, ini absensi online tadi yang ada ditempel di setiap pintu kelas. Kemudian jurnal harian guru juga ditempel di ruang guru dan TU. Begitu juga dengan agenda dan masih banyak lagi. Nah, ternyata hal-hal tersebut sangat masih belum sederhana karena banyak QR code yang terlibat di dalamnya.
Akhirnya kita mencoba untuk menyatukan itu di dalam Google Site, dan saat itu masih bernama dengan link pantau. Nah, di link pantau itu sudah ada beberapa menu yang masih sedikit atau masih sangat sederhana. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, ternyata link pantau tersebut bisa untuk menampung dokumentasi dan pengumpulan tugas siswa, kemudian untuk mengisi atau memvisualisasikan rekapitulasi penilaian siswa pada saat itu ya, di tahun 2021-2022 saat itu. Kemudian bisa mendata mengenai data pendidik dan tenaga kependidikan sampai masa atau masa kerja atau hitung mundur pensiun mereka. Jadi ini sangat memudahkan untuk tata usaha dalam melihat kondisi dari data pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian juga dengan penilaian perilaku kinerja kepala sekolah. Di sini dengan adanya form yang dibagikan kepada siswa, guru itu dan orang tua siswa itu, maka dengan mudah kita mengetahui gimana sih perilaku kinerja dari kepala sekolah dengan menggunakan digitalisasi tersebut. Jadi tidak perlu ada pengumpulan kertas lagi, jadi ini benar-benar paperless, dan bisa untuk menyimpan surat atau sertifikat juga. Nah, kemudian ada beberapa perbaikan terus sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan sekolah, maka dibikin site 13 kita sebutnya, atau website dari Google yang mana sifatnya gratis. Jadi segala aplikasi yang kita buat ini sama sekali tidak ada biaya yang diperlukan atau 0 rupiah, dan guru bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini kita lihat menunya sudah mulai banyak, yang mana di situ ada profil, kemudian ada PMM, kemudian info, form guru, dan seterusnya. Itu masih ada sub menunya lagi, dan itu sangat banyak sekali karena ini akan semakin berkembang sesuai dengan ide gagasan guru atau gagasan sekolah dan juga kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Nah, untuk mendukung hal-hal tersebut, maka kita memerlukan untuk peralatan dukung gitu. Jadi di sini kita menempelkan komputer di perpustakaan, misalnya ini salah satu contoh, dan banyak contoh yang lain. Ini salah satu contohnya adalah di perpustakaan kita tempelkan satu komputer di depan pintu, yang mana di sini memperlihatkan mengenai posisi letak buku. Kemudian ada beberapa komputer lain yang bisa diakses oleh siswa, yang mana untuk membantu siswa dalam menyelesaikan tugasnya atau membuka referensi-referensi yang ada di perpustakaan. Ini beberapa anak ikut masuk ke perpustakaan, ada yang mengerjakan tugas, ada yang membaca referensi, ada yang membaca buku, kemudian ada yang berdiskusi tentang tugas-tugas yang ada di sekolah. Ini beberapa mengerjakan tugas, dan juga ada yang membaca buku di situ. Jadi ini salah satu contohnya lagi, belum lagi nanti yang ada di PK dan yang ada di kesiswaan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perkembangan inovasi yang sudah kita gunakan, yang masih terus bisa dikembangkan lagi, dan ini juga bisa digunakan oleh sekolah-sekolah lain tanpa harus memiliki tenaga IT yang handal, karena untuk yang orang awam pun juga bisa membuat inovasi ini. Oke, di sini untuk mempermudah guru-guru dalam mengakses hal-hal yang diperlukan mengenai sekolah, informasi administrasi, dan hal-hal yang lain, ini bisa kita lakukan dengan membuat site. Nah, ini kita sebut site ini adalah site 13 ceria,
atau dalam keseharian kita menyebutnya slide 13. Nah, di sini ada menu profil, kemudian ada yang PMM, di mana di sini ada pengelolaan kinerja, kemudian ada info, form guru, dan masih banyak lagi di sini menu-menu yang semuanya guru sudah memahaminya. Nah, di bagian info ini adalah mengenai hal-hal atau informasi terbaru yang mana guru sudah tidak perlu bertanya-tanya lagi via WA ataupun langsung bertanya gitu. Jadi dengan melihat dari info di slide 13 ini, segala informasi atau kegiatan yang akan diadakan akan tampil di sini. Nah, kemudian form guru ini adalah tempatnya guru untuk menginput data, baik itu untuk pengumpulan administrasi, untuk agenda kelas, jurnal harian, kehadiran peserta didik, penanganan peserta didik untuk guru BK, input nilai P5 dan seterusnya, masih banyak lagi di sini. Nah, kemudian ada akreditasi, kemudian ada penilaian. Nah, ini awal mulanya ada di sini. Di sini adalah penilaian yang mana awalnya untuk mempermudah guru-guru dalam hal penilaian, tapi ternyata ide itu terus berkembang dan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, saya contohkan dulu, misalkan untuk rekap di sini, guru bisa tinggal memilih dia mata pelajaran apa, misalkan dia akan merekap di kelas 7. Nah, di sini ada semester 1 dan semester 2. Jadi yang semester kemarin bisa dibuka dan guru bisa melihat kondisi anak dan nilai-nilainya. Kemudian sampai ke deskripsinya, yang mana guru hanya perlu memasukkan nilai hariannya saja di sini. Kemudian deskripsi dan semuanya akan terrekapitulasi dengan otomatis. Dan untuk mapel yang lain bisa dilihat di sini juga, tinggal guru mapel tersebut membukanya. Dan di sini kita memiliki akses terbatas atau restrict. Jadi tidak semua guru bisa melihat nilai guru yang lain, kecuali kalau guru yang bersangkutan ingin melihat dengan izin dari guru mapel tersebut. Kemudian hal-hal yang lain, misalkan di sini saya contohkan lagi tentang agenda kelas. Nah, di sini guru itu salah satu contoh ya. Guru itu bisa menginput data ini ketika setiap masuk di kelas. Setiap masuk di kelas, guru akan mengisi agenda kelas berikut sesuai dengan isian yang ada. Setelah guru itu mengisi, maka akan tervisualisasi di menu visualisasi ini. Nah, kita lihat di agendanya. Nah, agenda ini bisa diakses oleh guru dan wakil kepala sekolah, begitu juga dengan kepala sekolah, dan pengawas dari dinas pendidikan juga bisa melihat agenda ini. Nah, di sini yang biasanya kita mengisinya dengan kertas atau dari buku yang panjang itu, saya melihat banyak kendala ketika menggunakan kertas. Jadi ketika kertas tersebut diperlukan, ternyata di beberapa kelas itu ada yang hilang, ada yang tidak terisi dengan baik, ada yang sobek, ada yang hilang halaman tertentu, ada yang benar-benar tidak tahu keberadaannya ada di mana. Nah, maka saya mencoba untuk membuatkan agenda kelas ini agar mudah untuk diakses dan bisa terdokumentasi dengan baik. Kenapa? Karena di sini ada kategori-kategori yang bisa kita lihat untuk membuat
kita mengakses data itu sesuai dengan pilihan kita. Misalkan saya ingin mengakses data kelas 9A. Saya tinggal klik kelas 9A saja, maka agenda kelas yang ada di 9A itu gurunya siapa saja, mengajar materi apa saja, yang sering tidak masuk itu siapa, dan seterusnya itu dapat dilihat di sini. Nah, jadi dari kategori-kategori ini guru maupun kepala sekolah bisa memonitoring dengan baik, dan ini bisa dijadikan evaluasi ketika sudah ada yang dilihat, dianalisis, kemudian kita bisa tindak lanjuti ketika ada sesuatu yang perlu dibenahi atau diperbaiki. Berikutnya, selain agenda kelas juga ada, misalkan kita langsung dari visualisasi, karena di sini banyak sekali ya, kalau kita buka semuanya ini memerlukan waktu yang panjang. Kemudian di sini buku-buku, guru juga diberikan kemudahan untuk melihat buku pendukung. Nah, di sini buku pendukung itu guru-guru bisa untuk melihatnya dan bisa mengembangkan diri di sini jika kesulitan dalam melihat atau mengakses internet, buku apa saja sih, misalkan masih dalam kebingungan, maka di sini guru itu sudah dipermudah dengan adanya referensi-referensi yang sudah dikumpulkan oleh sekolah. Kemudian kita misalkan yang lain adalah kondisi peserta didik. Di sini kondisi peserta didik kita bisa melihat data diri siswa, kemudian motivasi, kemudian gaya belajar, kemudian kecerdasan majemuk, kemudian tipe kepribadian. Nah, di sini saya dulu melihat ketika guru itu ingin mengajar di kelas dan ingin mengetahui gaya belajar siswa, maka guru itu harus bertanya dulu ke guru BK mengenai data-data siswa tersebut. Nah, ketika BK itu sedang ada keperluan atau tidak bisa ditemui hari itu atau jam itu, maka guru itu tidak memiliki data, atau guru itu kesulitan dalam membedakan atau mengetahui gaya belajar siswa ketika belum dapat informasi dari guru BK. Nah, dengan adanya aplikasi ini, maka guru hanya dengan menggunakan handphone dia bisa mengakses data berikut mengenai kebutuhan yang diinginkan di kelas. Misalkan guru ingin mengetahui gaya belajar siswa, maka tinggal membuka akses tentang kondisi siswa atau peserta didik, kemudian klik gaya belajar, maka di sini guru bisa melihat gaya belajar dari anak-anaknya. Nah, ketika guru itu ingin mengetahui di kelasnya, ketika dia mengajar di kelas 9 atau di kelas 7 atau di kelas 8, dia tinggal ngeklik saja. Ketika dia sudah ngeklik, maka data itu akan tertampil. Nah, ketika tertampil, maka di sini kita bisa mengetahui bahwa di kelas yang kita pilih tadi, di kelas 9B itu, maka keseluruhan atau rata-rata dari anak itu gaya belajarnya adalah visual. Kemudian di sini per anak juga bisa diketahui gaya belajarnya apa gitu. Nah, kemudian ini bisa untuk mempermudah guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. kemudian kecerdasan majemuk, tipe kepribadian itu juga bisa diakses oleh guru tersebut, tinggal menyesuaikan dari kebutuhan guru tersebut. Nah, di sini untuk visualisasi di sini banyak sekali menu-menu yang untuk mempermudah rekapitulasi data, untuk melihat data, untuk menganalisis data, kemudian menindaklanjuti dengan segera. Misalkan di sini ada penanganan oleh Walas, kemudian ada juga penanganan UKS. Di sini bisa dilihat untuk penanganan oleh Walas, misalkan. Jadi di sini
wali kelas itu melihat kejadian di kelasnya ketika ada sesuatu yang perlu dicatat dari siswanya, maka dia tidak perlu langsung memberitahukan ke guru BK secara langsung. Karena saya juga melihat lagi kejadian ketika ada siswa yang perlu dicatat dan guru mata pelajaran tersebut ingin melaporkan ke BK, ternyata saat itu BK sedang tidak ada atau tidak ketemu. Kemudian diurungkan dulu, dan lama-lama ternyata ada yang kelupaan, kemudian ada yang penanganannya tidak segera gitu. Jadi perlu waktu lama. Jadi dengan adanya pencatatan secara digital ini, maka guru mata pelajaran dengan mudah bisa menginput hal-hal yang diperlukan atau kejadian-kejadian di dalam kelasnya, yang mana ini nanti akan terbaca secara otomatis atau secara langsung oleh guru BK yang mengaksesnya tanpa harus mereka ketemuan. Jadi setiap hari guru BK itu akan membuka ini dan akan melihat kondisi peserta didik yang dicatat oleh guru mata pelajarannya. Kemudian jika itu diperlukan untuk ditindaklanjuti, maka guru BK bisa melakukan pemanggilan terhadap anak itu. Jadi hal-hal berikut ini bisa menjadikan penanganan anak sesegera mungkin, dan ini sangat mempermudah karena akan terdokumentasi dengan baik di digital ini. Nah, berikutnya di dalam menu lainnya ini masih banyak lagi, mulai dari komunitas belajar, perpustakaan, BK, koperasi, UKS, P5, OSIS. Nah, di sini kalau saya buka perpustakaan, maka kita akan masuk ke web perpustakaan 13, di mana di dalamnya ada daftar buku. Yang dulunya daftar buku itu ada di hanya di Excel yang hanya bisa diakses di perpustakaan, komputer perpustakaan saja, tapi sekarang sudah bisa diakses oleh siswa-siswanya tentang ketersediaan buku perpustakaan yang ada di sekolahnya. Jadi di sini terdata dengan rapi, dengan pasti tentang banyaknya buku yang ada di SMP Negeri 13 Bogor. Nah, di sini bisa dilihat, siswa itu bisa melihat kondisi dari buku di SMP 13. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ternyata kalau bisa dilihat di sini banyaknya buku di SMP 13 itu di perpustakaannya itu adalah 7.560. Nah, jadi siswa di sini bisa melihat buku yang ada di sekolahnya. Kemudian kalau dia tinggal mau memilih buku, dia tinggal memilih kategori dari buku yang diinginkan, mulai dari judul buku, jenis buku, kemudian di sini bukunya buku paket atau buku penunjang dan seterusnya. Jadi siswa sangat dimudahkan untuk mencari tahu buku-buku apa yang tersedia di perpustakaannya. Kemudian berikutnya adalah letak buku. Ini yang aplikasi yang ditempel di depan pintu perpustakaan yang berguna untuk mempermudah siswa dalam mencari buku di rak. Karena permasalahan yang saya lihat adalah ketika anak sebelumnya ya, jadi ketika anak masuk itu dia langsung menuju ke rak dan bingung untuk mencari buku yang diinginkan, yang pada akhirnya dia memerlukan waktu yang banyak untuk mencari buku tersebut. Nah, akhirnya saya tergerak untuk membuatkan aplikasi tersebut berupa Looker Studio seperti ini, kemudian ditempel di pintu di dekat pintu perpustakaan. Nah, di sini anak itu bisa langsung masuk ke perpustakaan, kemudian langsung mencari buku yang diinginkan melalui komputer tersebut. Misalkan dia pengen buku yang punya kata cerdas misalkan. Dia tinggal menuliskan kata cerdas, maka akan ada referensi
buku-buku yang ada kaitannya dengan kata cerdas. Kemudian di sini ada rak yang memposisikan buku itu di mana berada. Misalkan di sini ada R6141. Artinya adalah buku tersebut ada di rak 6, kemudian tingkat 1 dan buku nomor 41. Dan stoknya masih ada 2. Jadi di sini disertakan stoknya juga biar siswa tidak kecewa ketika dia mencari buku ternyata stoknya sudah tidak ada atau sudah dipinjam sama teman yang lainnya. Jadi di sini sangat mempersingkat waktu dari siswa tersebut untuk mencari buku. Dan siswa itu punya waktu untuk membaca lebih lama atau lebih cepat dalam mencari buku, kemudian bisa dipinjam untuk dibawa pulang. Jadi ini sangat mudah sekali untuk diterapkan. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan dari SMP 13 yang dibikin digital agar terdokumentasi dengan baik. Misalkan di sini sinopsis. Saya juga melihat permasalahan di sekolah bahwa sinopsis itu masih ditulis di buku, kemudian disimpan, terkadang juga dikumpulkan ke gurunya, kemudian ditandatangani, kemudian dikembalikan lagi. Jadi saya melihat itu seperti belum maksimal sinopsis itu untuk digunakan. Jadi saya akhirnya memiliki ide untuk membuat sinopsis itu dibikin digital. Jadi anak mengisi melalui link form ini tentang apa yang dia baca atau merangkum, kemudian sinopsis itu akan tertampil di sini, yang mana temennya itu bisa melihat apa yang dicatat oleh temennya mengenai buku yang temennya baca tersebut. Jadi di sini bisa dilihat ketika temennya itu membuka aplikasi ini, dia akan membaca sinopsis itu. Kemudian kalau tertarik, dia akan melihat judulnya apa dan yang punya siapa. Jadi dengan adanya aplikasi ini mengenai sinopsis berbasis digital, maka di sini bisa meningkatkan minat membaca anak. Jadi karena mungkin anak tidak tahu judul buku yang bagus, kemudian judul buku apa dia juga nggak paham, tapi dengan melihat punyanya temennya ini, maka dia bisa tahu isi dari buku tersebut dari sinopsis temennya, dan dia bisa tertarik dengan membacanya dan melihat judulnya. Setelah dia tahu judulnya, dia mungkin akan menghubungi temennya tersebut untuk pinjam atau ikut membaca buku tersebut. Jadi ini sangat membantu sekali. Yang dulunya hanya disimpan oleh tiap individu dan tidak terpakai, dan temannya juga tidak tahu, masing-masing tidak tahu apa yang dibaca temannya. Tapi dengan aplikasi ini maka bisa meningkatkan minat baca siswa. Kemudian peminjaman. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan aplikasi peminjaman, tapi kenapa di sini aksesnya terbatas? Karena ini hanya untuk perpustakaan. Jadi kalau kita menggunakan akun yang lain, maka akses ini tidak bisa dibuka. Jadi kita memerlukan akses yaitu yang dari perpustakaan. Jadi saya akan coba masuk dulu. Jadi ini aplikasi ini atau inovasi ini relatif aman ya. Jadi kenapa aman? Karena akun-akun itu atau akses yang diberikan itu tergantung dari kebutuhan yang diinginkan. Jadi akses yang ada itu bisa kita buka sesuai dengan
kebutuhan. Jadi tidak semua orang bisa membukanya. Oke, di sini kita punya website dari perpustakaan tadi. Nah, ini sambil sedikit cerita mengenai BK juga. Jadi apakah siswa itu nanti permasalahan penanganan dan sebagainya bisa diakses orang lain? Jelas tidak, karena akses itu hanya terbatas oleh guru BK saja. Jadi ketika ada orang lain yang memiliki link dan kemudian dia berusaha untuk membuka, maka dia tidak akan bisa mengakses data yang ada karena di BK itu sudah direstrik atau dibatasi. Jadi aplikasi ini sangat-sangat aman, kemudian mudah dalam penggunaan dan mudah dalam pengembangan. Nah, untuk aplikasi peminjaman aja kita bisa menggunakan tools dari Google, yang mana siswa itu bisa meminjam melalui QR code yang nanti akan langsung terdeteksi di sini. Kemudian transaksi-transaksi yang ada ditulis di sini mengenai peminjaman, pengembalian, perpanjangan, maka akan terekap rapi di transaksi, bukti transaksinya. Di sini kita mulai dari tahun 2022 sampai sekarang itu sudah ada sekitar ribuan ya. Nah, jadi kemudian kita lihat lagi di kegiatan itu masih banyak lagi ya. Jadi kalau misalkan kita lebih luas lagi, maka sangat diperlukan waktu yang sangat panjang ya untuk menjelaskan semuanya. Jadi itu beberapa contoh yang bisa saya berikan mengenai inovasi yang sudah saya bikin di sekolah, khususnya di SMPN 13 Bogor. Dan aplikasi ini sangat mudah dan guru bisa berkolaborasi mengenai tugas siswa, dan itu sudah dilakukan oleh SMP 13. Jadi kemudahan berkolaborasi guru dari tugas siswa itu tinggal mengumpulkan satu tugas, kemudian tugas tersebut bisa diakses oleh beberapa guru mapel. Jadi beberapa guru mapel itu bisa menilai dalam satu waktu atau dalam berbeda waktu, tapi murid atau siswa tidak perlu mengumpulkan di setiap guru gitu. Kemudian kemudahan pengembangan ini juga bisa dilakukan oleh guru secara pribadi. Misalkan dia ingin membuat mengenai aplikasi yang membantu dia mengajar atau memberikan pelajaran di kelas. Dia butuh referensi, dia butuh modul ajar dan sebagainya, kemudian dia bikin sendiri mengenai inovasi ini, itu sangat bisa sekali. Dan sekolah-sekolah juga dengan mudah bisa membuat hal ini karena Kementerian Pendidikan sudah concern dengan Belajar ID, yang mana itu diberikan gratis untuk guru-guru. Kemudian guru-guru tinggal mengembangkannya saja, yang selama ini kebanyakan hanya dipakai untuk PMM
untuk pelatihan, kemudian untuk Google Classroom saja. Sebenarnya di dalamnya fungsinya lebih luas lagi, bisa digunakan seperti ini. Dan tidak perlu mengenal yang namanya coding, kemudian harus pinter IT dan sebagainya. Jadi setiap guru atau sekolah bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan ini sifatnya gratis, tidak memerlukan biaya. Kemudian bisa dikembangkan, bisa dikolaborasikan antar sekolah, kemudian dinas juga bisa melihat fitur-fitur yang bisa dilihat oleh dinas untuk kebutuhan pembinaan. Misalkan pengawas ingin melihat mengenai prestasi, kemudian penanganan tentang kelas, kemudian misalkan di sini ada prestasi ya, kemudian tentang nilai dan seterusnya. Jadi pengawas juga memiliki waktu yang cukup efisien dalam melakukan evaluasi atau pembinaan di sekolah tersebut, karena data sudah terbaca sebelumnya dan teranalisis sebelumnya. Nah, untuk pengumpulan prestasi peserta didik di sini yang dulunya hanya dicatat di kertas dan di Excel, sekarang ini bisa diakses oleh siapapun, karena ini prestasi. Jadi guru, siswa, dinas pendidikan itu bisa mengaksesnya. Dan masih banyak lagi yang ada mengenai fitur-fitur tersebut. Mungkin karena waktu saya cukupkan sekian dulu, nanti mungkin bisa kita lanjutkan lagi jika ada waktu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.